Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang kolam ekosan juga ya. Hari ini saya akan membuat video tentang siklus cara kerja dari filter kolam ekosan ya. Untuk filternya dengan hasil yang jernih seperti ini nanti bisa saya jelaskan dengan animasi atau dengan gambar yang sudah saya edit ya. Langsung saja kita lihat videonya. Ya, ini adalah gambarnya. Ini di sisi kiri adalah kolam, di sisi kanan adalah chambernya ya. Ini saya kasih pasir malang pada media dasarnya, lalu di atasnya saya kasih batu koral yang berulat-bulat itu ya. Lalu saya kasih pompa juga untuk di chambernya. Setelah itu ini adalah dari bagian-bagiannya ya, ada kolam di sisi kiri, lalu batu koral di dalamnya, lalu setelah itu ada media pasir malang, pipa bekos di bagian tengah, pipa BD, setelah itu di bagian luarnya pipa bekos ya, itu ada stop kran untuk bekos BD, yang satunya bekos stop kran untuk amonia ya. Di atasnya lalu ada chamber, lalu di dalam chambernya ada pompa, lalu pompa itu stop kontaknya di samping, ada pancuran juga mengarah ke kolam. Lalu di atasnya ada water level ya. Di water level itu ketika nanti ada luapan hujan maka terbuang di chamber itu ya, ada buangan di water level seperti pada video saya sebelumnya. Untuk selengkapnya videonya bisa lihat di video yang kemarin ya. Lalu setelah semuanya bagiannya sudah tahu, ini saya isi air, lalu air akan menuju lewat batu, lalu melewat media pasir malang ya, lalu melalui BD memenuhi BD. Setelah memenuhi BD nanti akan ke atas mengalir ke chambernya ya, mengalir chamber lalu memenuhi chambernya seperti ini. Setelah memenuhi chambernya lalu dinyalakan pompa dan pompa akan mengalirkan air ya. Lalu setelah mengalirkan air kita running untuk beberapa hari sampai bakteri yang ada di pasir malang bisa tumbuh ya. Untuk pasir malangnya bisa dicampur dengan bakteri starter ya, atau mikroba yang bisa menguraikan amonia ya, agar nanti prosesnya cepat ketika ikan sudah dikasih ya. Seperti ini, ikan dikasih dengan populasi yang cukup untuk volume kolamnya, maka bakteri pada media pasir itu atau ekosannya akan dapat mengurai dengan baik ya. Jika ikannya terbatas atau ikannya sesuai standar dari volume kolamnya ya, maka populasinya juga akan bagus. Untuk pemfilternya ya, atau siklus untuk filternya bisa diurai dengan bagus amoniaknya ya, dan nanti dia akan masuk ke BD lalu ke chamber, dan chamber bisa dipompa dengan pompanya ya. Lalu siklusnya seperti itu, terus diurai oleh pasir malang terus menerus ya. Tapi jika ketika ikannya ditambah lagi melebihi dari kapasitas kolamnya, maka populasi ikan akan bertambah banyak dan otomatis amonia akan lebih banyak di permukaan batuan ya, karena dia untuk masuk ke pasir malangnya tidak bisa diurai atau tidak cukup untuk diurai oleh bakterinya ya. Artinya over atau terjadi boom amonia jika berlanjutan ya. Untuk selanjutnya bisa dibuka untuk bekos itu ya, yang tengah itu ya, bekos untuk amonia dibuka, maka kotoran atau amoniaknya akan keluar semua dan dibiarkan sampai amonia habis ya. Setelah bersih seperti ini, maka kinerja dari filter ekosan sistem ini akan berfungsi dengan baik lagi ya, atau tidak terjadi over amonia ya, dan tidak mengakibatkan boom amonia yang akan meracuni ikan sendiri ya. Yang paling berbahaya adalah amonia sendiri ya, yang mengandung racun bagi ikan dan membahayakan ikannya. Untuk siklusnya kita bisa melihat ini amonia lalu masuk ke
ekosan filter dan nanti akan dirubah menjadi nitrit dan akan dirubah menjadi nitrat. Untuk nitratnya sendiri tidak ada yang bisa mengubah, atau bakteri tidak ada yang bisa mengubah nitrat ya. Jadi nitrat akan memenuhi ini ikan ya. Tapi jika nitrat terlalu banyak nanti bisa dikurangi airnya sedikit, nanti bisa diganti dengan air yang baru ya, untuk menjaga kecairan dari air ini ya, agar tidak terlalu kental dan tidak membahayakan ya, karena terlalu banyak nitratnya ya. Lalu untuk filter ekosan sendiri juga sangat bagus sekali ya. Dengan menggunakan kelebihan ini, ekosan sistem tidak perlu lagi penyaring yang lebih ya, selain dari pasir tadi ya, atau tidak ada ruang chamber. Sebenarnya ruang chamber saya ini berfungsi sebagai cuma pengganti dari view ketika pompa ditaruh di kolam saja ya. Jadi mendingan dibuat chamber satu saja untuk rumah pompa saja, daripada pompa ditaruh di kolamnya ya, akan mengganggu view dan mengganggu ikan juga ya. Jadi perawatan juga minimal ya. Kalau ekosan sendiri tanpa backwash minimal itu paling enggak 8 bulan harus bongkar sampai setahun ya. Jadi saya minimal agar saya buat pipa backwash agar nanti bisa berkelanjutan lebih lama ya. Jadi amoniak bisa dikendalikan dengan pipa backwash itu ya. Lalu kelebihan selanjutnya adalah air dijamin jernih ya, hampir mendekati air gunung, dan media di dalam tampak dengan bebatuannya sangat tampak sekali di dasarnya ya. Lalu juga kualitas air juga terjamin, bisa dikatakan itu hemat air dan hemat listrik ya, karena air jarang penggantiannya ya, dan listrik juga mengandalkan pompa saja, maksudnya pompa untuk siklus itu ya, perputaran dari airnya tadi ya. Pompa tidak perlu pompa harus dengan kapasitas 2 kali per jamnya ya, bisa 1 kali juga sudah cukup. Juga kolam ekosan juga ini tanpa bahan kimia, bisa dikatakan tanpa bahan kimia, karena cuma menggunakan bakteri starter dan media dari pasir ya. Pasir bisa pasir apa saja yang penting pasirnya bisa seperti pasir Malang dan pasir yang lainnya ya. Atau kalau di luar sana biasanya itu pasirnya khusus dan sudah dicampur dengan bakteri dan mikroba lainnya ya. Jadi kalau di Indonesia bisa pakai pasir Malang dan sejenisnya ya. Dan juga lalu untuk kelebihannya juga airnya tidak berbau dan bisa menghilangkan bau amoniak ya. Saya sendiri juga tidak pernah merasakan bau amis pada kolam saya ya. Jadi saya katakan ini filternya sangat bagus sekali, filter ekosan ini ya, dan bisa digunakan untuk kolam-kolam yang lainnya ya. Lalu untuk biayanya mungkin saya katakan besar di awal saja ya, untuk kebelakangannya sudah tidak ada biaya lagi ya, cuma paling kita kasih makan dan kita perawatan untuk backwash di pipa amoniaknya saja ya. Jadi mungkin biaya cuma mahal di depan saja ya, nanti kita cuma pembuatan yang paling mahal itu batuannya ya. Jika dipakai batu koral yang bulat-bulat atau batu hias taman itu mungkin lebih mahal lagi. Kalau untuk pasir Malangnya sudah cukup terjangkau ya harganya ya, dan saya rasa lebih ringan ekosan ya daripada kolam konvensional atau kolam biasa ya. Untuk yang mau membuat sistem ekosan seperti ini bisa mempertimbangkan biayanya atau kelebihan dan kekurangannya ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi untuk sistem yang saya buat seperti ini, ada pipa untuk backwashnya, saya yakin ini minim perawatan ya, dan lebih lama perawatannya ya, dan dijamin lebih bagus. Ya udah, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah melihat. Jika ada pertanyaan bisa komen ya, jika ada mungkin salah kata atau apapun bisa nanti dijelaskan di komen ya.
atau bisa menambah wawasan buat saya dan buat teman-teman ya. Terima kasih banyak. Jika videonya bermanfaat silahkan like dan jangan lupa subscribe channel saya juga ya, untuk mengetahui info dan berita terbaru dari uploadan saya ya. Agar mendapatkan notif jangan lupa subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.